Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Muhtadam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah pembelajaran mesin. Adapun tugas yang diberikan terkait dengan bagaimana kita membuat sintaks klasifikasi citra dengan menggunakan model CNN. Baik, langsung saja saya tampilkan dan jelaskan hasil pekerjaan saya. Hal yang pertama yaitu kita melakukan impor pustaka dari TensorFlow, yang dimana ini diperlukan untuk membangun dan melatih model CNN menggunakan TensorFlow. Nah, TensorFlow ini merupakan platform yang digunakan untuk membangun model machine learning-nya. Dan dalam TensorFlow ini ada yang namanya keras, yang merupakan antarmuka tingkat tinggi yang berjalan di atas TensorFlow. Keras ini mendefinisikan dan melatih model neural network. Dan selanjutnya ada image data generator dari keras yang digunakan untuk augmentasi data. Kemudian terakhir ada import drive yang dimana dari Google Colab digunakan untuk menghubungkan dan mengakses Google Drive. Selanjutnya langkah kedua yaitu kita menghubungkan Google Drive dengan sintaks sebagai berikut drive mount, yang dimana kita menggunakan code drive dihubungkan ke lingkungan Google Colab sehingga kita dapat mengakses file yang disimpan di Google Drive. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu kita menentukan path atau lokasi dari dataset pelatihan. Nah, sebagai contoh, saya menentukan path atau lokasi dataset saya, yaitu pada folder dataset, tepatnya pada folder train. Di sini saya hanya memiliki dataset train yang saya dapatkan dari Kaggle. Dan dataset yang saya dapatkan hanya berupa data train, tidak ada data validasinya. Sehingga dataset yang akan saya gunakan hanya berupa data train. Nah, selanjutnya dari dataset ini saya akan mencoba melakukan klasifikasi citra dengan menentukan dua kelas ini, closed eyes atau open eyes. Apakah citra ini merupakan closed eyes atau mata tertutup, atau apakah dia open eyes atau mata terbuka. Baik, langsung saja. Selanjutnya, eh, langkah selanjutnya itu langkah keempat, kita melakukan pre-processing data dengan augmentasi, di mana saya tentukan image data generator menggunakan eh, rescale, rotation range, width shift range, X shift range, shear, zoom, horizontal flip, dan juga file mode, di mana kita membuat objek image data generator ini dengan konfigurasi augmentasi data untuk memproses data pelatihan. Nah, selanjutnya saya menentukan rescale. Rescale di sini saya tentukan mengubah nilai pixel menjadi rentang 0 hingga 1. Ini adalah praktik umum dalam deep learning, di mana kita mengeskalaskan nilai pixel ke rentang yang lebih kecil agar lebih mudah diolah oleh model. Nah, selanjutnya, rotation range saya tentukan yaitu 20, di mana gambar dapat dirotasi hingga 20 derajat ke arah yang berbeda. Selanjutnya, ada width shift range, saya tentukan yaitu 20% atau 0,2, di mana ini merupakan rentang pergeseran horizontal hingga 20% dari lebar gambar. Kemudian Hex shift range juga 0,2, merupakan pergeseran vertikal hingga 20% dari tinggi gambar. Kemudian ada shear atau peregangan juga hingga 20% dan zoom hingga 20%. Selanjutnya, horizontal flip, di mana saya tambahkan karena kemungkinan ada terjadi flip horizontal sehingga gambar dapat di flip secara horizontal. Kemudian file mode saya tentukan yaitu nearest, di mana nearest ini berarti menggunakan nilai pixel terdekat untuk mengisi area yang baru terbentuk setelah penerapan transformasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, kita persiapkan data generator. Kita menggunakan generator data dengan menggunakan flow from directory yang membaca gambar dari directory yang ditentukan, yaitu train dir. Nah,
pada train generator ini atau data generator ini, saya tentukan target size-nya yaitu 150 kali 150. Jadi gambar akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 piksel selama proses augmentasi. Nah, selanjutnya ada batch size-nya. Batch size-nya yaitu merupakan jumlah gambar yang diproses pada setiap langkah pelatihan. Hal ini akan mempengaruhi, hal ini bisa mempengaruhi seberapa banyak memori yang digunakan dan efisiensi pelatihan, di mana saya tentukan itu ada 32 batch size-nya. Dan kelas modenya itu saya tentukan adalah binary, di mana binary ini karena klasifikasi yang saya gunakan ini merupakan klasifikasi biner, di mana mata terbuka ataukah mata itu tertutup. Nah, selanjutnya selanjutnya yaitu kita definisikan atau memodelkan model CNN. Dalam model CNN ini, dalam mendefinisikan model CNN, saya menggunakan Succession API, di mana ada beberapa model, yaitu menggunakan lapisan-lapisan conv 2D, Maxpolin 2D, kemudian lapisan flatten, dan dense. Lapisan conv 2D ini merupakan lapisan konvolusi untuk mengekstrak fitur. Kemudian untuk max pooling ini untuk mereduksi dimensi spasial. Kemudian lapisan flatten untuk mengubah tensor 2D menjadi vektor 1D. Dan terakhir ada lapisan dense. Lapisan ini merupakan lapisan polyconnectic, di mana model ini dirancang untuk klasifikasi biner dengan satu neuron output menggunakan fungsi aktivasi. Nah, selanjutnya di sini saya tentukan jumlah filter atau jumlah kernel yang akan diterapkan pada lapisan konvolusi. Ada 32, ada 64, ada juga 128. Setiap filter ini akan menghasilkan satu set fitur. Kemudian saya juga menentukan ukuran filternya yaitu 3x3. Ini menentukan seberapa besar area piksel yang akan diperhitungkan oleh filter saat bergerak melintasi gambar. Kemudian untuk fungsi aktivasinya saya tentukan yaitu relu dan juga sigmoid. Dan terakhir ada input save, yaitu di mana saya tentukan gambar akan diubah menjadi ukuran 150 kali 150 piksel. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan compile mode, yaitu kita akan melakukan mengompilasi model dengan menentukan optimizer-nya, yaitu Adam, dan juga fungsi loss, yaitu binary cross entropy, untuk klasifikasi biner, dan metrik yang akan dipantau selama pelatihan, yaitu akurasi. Nah, dan terakhir, kita akan melakukan evaluasi atau melatih model menggunakan generator data pelatihan. Di sini terdapat step pre-epoch. Step pre-epoch ini merupakan jumlah langkah yang akan diambil pada setiap epoch-nya. Dihitung sebagai jumlah sampel dataset dibagi dengan bit size-nya. Nah, train generator sampel ini jumlah total sampel dalam dataset pelatihan. Sedangkan train generator bit size adalah ukuran bytes yang telah diatur sebelumnya. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa model melihat semua data pelatihan pada setiap epoch-nya. Dan terakhir saya tentukan epoch-nya itu ada 10, di mana epoch ini merupakan jumlah iterasi pelatihan atau jumlah kali keseluruhan dataset digunakan untuk melatih model. Nah, dan hasil output yang diberikan yaitu sebagai berikut. Dengan melihat hasil ini, terlihat bahwa fungsi loss yang awalnya 0,4 menjadi 0,0661. Hal ini mengalami penurunan drastis dari epoch 1 atau dari iterasi pertama hingga iterasi terakhir. Fungsi loss ini mengalami penurunan drastis, sedangkan akurasi yang ditampilkan mengalami peningkatan yang awalnya 0,77 menjadi 0,9784. Dengan melihat hasil ini, terlihat bahwa
model berhasil meningkatkan kinerjanya seiring dengan berjalannya ePOS. Akurasi yang tinggi yaitu 97,84% atau 0,9784 pada iterasi terakhir menunjukkan bahwa model dapat melakukan prediksi dengan sangat baik pada data yang diberikan. Dan alasan saya menggunakan 10 epoch atau 10 iterasi itu karena untuk meningkatkan akurasinya, untuk meningkatkan akurasinya, sehingga terlihat bahwa eh, jika kita melakukan epoch hanya hingga dua kali iterasi, itu hanya berkisar hingga 89%. Sedangkan jika kita melakukan iterasi hingga 10 iterasi, itu akan meningkatkan akurasi yang sangat meningkat sehingga mencapai angka 97% yang menunjukkan bahwa prediksi dilakukan dengan sangat baik pada data yang diberikan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.